Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Dr. Dona di program Cantik yang secara spesial akan membahas berbagai topik-topik menarik seputar estetika medis dan kami akan selalu menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke, telah hadir hari ini bersama dengan kita Dr. Shirley ya. Cantik banget dok hari ini, fresh banget. Sama-sama, Dona juga. Thank you dokter. Gimana dok kabarnya? Baik ya, oke. Nah hari ini tuh kita mau ngobrol suatu tema yang menarik banget nih dok. Ya, kebanyakan mungkin pemirsa-pemirsa kita juga mengalami kondisi ini ya. Cuman memang mungkin nggak tahu aja gitu ya. Nah kita akan membahas tentang stretch mark. Stretch mark. Ya, dan kebanyakan memang perempuan ya dok ya yang ngalamin stretch mark gitu ya. Laki-laki juga ada Laki-laki juga ada juga ya, bener ya. Nah tapi kira-kira sebenarnya apa sih dok stretch mark itu gitu ya? Mungkin kan pemirsa juga belum ada gambaran nih apa sih stretch mark. Stretch mark ya. Kalau stretch mark itu definisinya adalah ada garis-garis atau guratan yang timbul di kulit. Itu akibat dari adanya peregangan kulit. Gitu. Yang tiba-tiba dalam waktu yang singkat, jadi cepat. Oh, jadi cepat. Peregangan kulitnya cepat, dalam waktunya juga singkat. Jadi timbul stretch mark garis-garis itu. Oh, gitu. Nah, garis-garis ini muncul kenapa tuh, dok? Kalau kulit meregang, Ya berarti, biasanya karena ada perubahan bentuk atau ukuran dari kulit itu yang signifikan. Signifikan. Iya. Jadi dia elastisitasnya tuh nggak cukup untuk ini ya, apa namanya? Jadi timbul garis-garis kayak balon. Iya, meregang. Kayak balon ditiup. Kadang kan juga suka kendor tuh. Betul. Suka ada putih-putihnya. Jadi karena kulitnya meregang ya. Meregang. Oke. Nah, kira-kira tuh area mana sih dok yang paling sering ditemukan stretch mark? Yang sering ya, biasanya tuh bisa di perut, di paha, di bokong, di payudara, atau di lengan juga bisa. Di lengan juga bisa ya? Di lengan atas. Kebanyakan sih yang lebih ke lengan atas ya. Oke, yang banyak muncul Gitu. tuh lengan atas ternyata juga bisa ya. Kalau kita biasanya taunya area perut gitu ya. Di lengan. Di lengan. Mungkin di bagian sini, ketiak. juga Antara kadang ketiak ada. dengan area payudara juga bisa ya. Bisa. Di area lipatan tuh juga bisa muncul adanya stretch mark, Stretch mark, gitu. betul. Nah, kira-kira kalau gitu dok, sebenarnya apa sih yang menyebabin stretch mark? Tadi kan dokter bilang peregangan nih. Nah, selain itu apa yang sering menyebabin stretch mark penyebabnya? Penyebabnya ya? Penyebabnya ada banyak nih. Salah satunya itu faktor kehamilan. Oke, ibu hamil. Ibu hamil, karena kan seiring dengan waktu pertumbuhan janin itu jadi perutnya kan membesar. Iya, Perubahan betul. ukuran pada perut. Jadi itu kulitnya juga menyesuaikan. Menyesuaikan Jadi ya. kulitnya meregang, timbul stretch mark. Oke, apalagi 9 bulan ya. Jadi 9 pelan-pelan bulan, membesar lama-lama, kan apalagi ya. pas trimester ketiga. Oke. Itu lebih ngefek lagi ke stretch mark. Lebih ngefek lagi ke stretch mark. Makanya pas di awal-awal biasanya buat ibu hamil tuh belum kelihatan ya dok ya, belum muncul ya. Kelihatan. Nanti setelah ketiga Oke. baru mulai kelihatan. Apalagi nanti setelah melahirkan kempes. Kempes Itu kelihatan banget. kelihatan nanti banget jadinya, ya. iya. Jadi waktu udah ngeregang kayak balon Kayak gitu balon, kan. Terus kecil lagi Kecil kan. lagi ya, makanya banyak banget ya after melahirkan biasanya ya keluhan stretch mark tuh dirasakan Makanya banget. kadang ada yang banyak banget, satu perut. Satu perut gitu ya. Bahkan nggak cuma di area perut ya dok ya kalau bu hamil ya kalau nggak Iya, salah ya. kadang bisa ada di paha, ada di lengan juga. Ya, karena semuanya membesar juga ya ikut ya kalau ibu betul. hamil ya, betul. Selain kehamilan ada lagi nggak Kehamilan kira-kira? karena pertumbuhan, masa pertumbuhan. Ketika remaja, Oh remaja. ketika remaja kan biasanya pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan massa otot, lalu lemaknya juga bertambah. Jadi itu menimbulkan stretch mark juga. Stretch mark. Kulitnya Oke. meregang. Oke. Karena Kalau gitu pembesaran otot, lemaknya bertambah juga kan, makanya bertambah otomatis juga ya. betul. Berarti kalau pada saat masa pertumbuhan seperti ini, berarti nggak cuma wanita ya dok ya kalau gitu ya jadinya Iya, ya? laki-laki juga bisa. Jadi Oke. emang nggak hanya wanita aja. Emang nggak hanya wanita. Kalau hamil, iya hanya wanita aja. Kalau pertumbuhan pasti laki-laki kan Laki-laki juga ngalamin juga, ya. Oke. Wah itu ternyata banyak juga ya ngalamin ya stretch mark ini ya. Nah selain tadi ada kehamilan, ada pubertas, terus kira-kira apalagi sih dok kalau olahraga gitu, nge-gym gitu bisa nggak kira-kira nyebabin stretch mark? Bisa banget. Kan kalau nge-gym ototnya juga tiba-tiba secara cepat dia membesar. Apalagi nge-gymnya intens. Kan pembesaran ototnya juga cepat. Itu yang menyebabkan stretch mark. Karena banyak orang-orang yang nge-gym tuh juga kan banyak stretch mark garis-garis. Banyak stretch mark. Oke. Biasanya kalau yang nge-gym itu di daerah mana dok munculnya stretch marknya? Apakah sama dengan yang ibu hamil atau bagaimana? Sama sih. Sama di ya? lengan atas.
Di paha, Di paha, mungkin lebih banyak di lengan atas ya. Iya. Kalau biasa kan nge-gym tuh lebih banyak pakai Main atas. ini ya, main apa? Atau upper. di bokong. Bokong, iya. Di bokong iya, juga, di bokong squat. Squat aja juga ternyata bisa nyebabin stretch mark ya. Mungkin kalau terlalu cepat ya, Terlalu pembesaran cepat pembesaran ototnya. ototnya, ya, Apalagi iya. kan dengan dibantu suntikan Dibantu steroid suntikan biasanya. steroid. Itu yang bikin ototnya cepat membesar. Cepat membesar. Biasa kalau cuma gym doang kan lebih lama tuh prosesnya, penyesuaian. Tapi kan kalau dibantu steroid, biasanya kan Juga lebih bisa. cepat. Iya, lebih cepat lagi cepat ototnya besarnya, bertumbuhnya. Jadinya ngeregangin kulitnya. Jadi meregangkan kulit. Sehingga kulitnya jadi stretch robek mark-nya, gitu ya dok ya. stretch mark-nya lebih nyata. Lebih cepat muncul. Nah kalau gitu berarti itu. ada juga dong dok obat-obatan yang bisa atau bahan-bahan ya masuk dalam kategori obat-obatan ya yang bisa nyebabin tuh munculnya stretch mark. Betul. Okay. Salah satunya itu steroid kan biasa orang gym suka suntik injek steroid di muscle ya. Oke, kalau steroid topikal gimana dok? Yang kita olesin gitu juga berarti bisa dong? Bisa juga. Oke, jadi bisa juga ya. Bisa nyebabin. juga menyebabkan stretch mark. Itu. Iya, ya. Aku pernah dengar sih dok sebenarnya ya katanya di luar gitu ya, maksudnya tapi di Indonesia maksudnya. Oh masih di Indonesia? Masih di Indonesia, tapi masih di daerah-daerah ya. Tapi kayaknya juga di kota-kota besar juga ada juga. Ini dok, apa namanya penggunaan lotion pemutih. Oh. Nah, terus akhirnya nyebabin jadi munculnya Muncul stretch stretch mark. Nah, gitu loh. Iya, dokter pernah ada pengalaman nggak dok kira-kira dapetin pasien seperti itu tuh? Lotion pemutih ya. Kalau pasien jarang sih. Biasanya karena peningkatan berat badan. Tadi juga belum disebut ya. Biasanya karena peningkatan berat badan. Dulu pernah berat badannya pernah meningkat drastis, lalu dia kurus lagi. Nah, terus stretch mark-nya tuh mulai muncul. Oke, jadi stretch mark-nya mulai muncul jadinya muncul di paha banyak. Gitu. Gara-gara peningkatan berat badan. Nah, kalau yang soal tadi lotion Kalau yang tadi lotion tadi itu jarang ya. Jarang dokter Apa dokter Dona pernah ada? Aku pernah sih dok dapet pasiennya itu stretch mark gara-gara pakai lotion. Jadi dia bilangnya tuh lotion untuk mencerahkan kulit karena kan biasanya kan skin tone maksudnya kita di Indonesia kan kebanyakan skin tone-nya agak kuning langsat, sawo matang gitu ya. Jadi pengen putih instan. Nah, tapi ya akhirnya pakailah lotion yang bisa membantu untuk memutihkan kulit dengan cepat ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dok ya mengenai stretch mark dan juga tadi mengenai lotion yang bisa membantu mutihin kulit gitu ya, bener apa enggaknya gitu kan ya. Tapi kita harus break dulu dok sejenak gitu ya. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang seru banget bersama dengan Dr. Shirley setelah jeda berikut ini. Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan Dr. Shirley. Tadi kita udah sempat bahas ya dok ya mengenai stretch mark dan lotion pemutih. Iya dok, aku tuh pernah banget dapat ada beberapa pasien sih kebetulan. Dan kebanyakan emang dari luar kota. Jadi mereka datang ke Jakarta untuk mencari treatment gitu. Dan kondisi yang mereka datang dengan kondisi stretch mark. Pernah banget aku dapat yang lumayan parah. Jadi stretch mark-nya itu gak cuma di area perut, tapi juga justru di area tangan, kaki. Nah, setelah pemakaian lotion, jadi mereka tuh beli lotion yang murah-murah ya, harga di bawah 100 ribuan gitu, bilangnya bisa mutihin cepet gitu. Instan gitu dok, instan putih. Emang bener sih mereka bilang ya, seminggu 2 minggu tuh pakai udah putih dok. Nah, cuma masalah mulai muncul setelah mereka pakai setelah beberapa bulan. Jadi tuh mulai muncul stretch mark. Terus ya setelah itu datang dengan kondisi memang stretch mark-nya tuh benar-benar di area yang emang diolesin daerah lotionnya. Jadi kan biasanya lotion kan sini ya, tangan atas gitu kan, di kaki biar kelihatan putih. Iya, dan panjang-panjang dok stretch mark-nya kayak gitu. Terus pernah juga aku dapat pasien yang stretch mark-nya itu munculnya cuman baru 1 garis aja. Jadi sama juga tuh dengan pemakaian lotion pemutih, cuman untungnya cepet ya dok ya. Cepat penanganan, terus cepet notice, di stop, terus ya udah perawatan akhirnya gitu. Tapi ya perawatannya juga jadi panjang kan ya dok ya. Jadi bikin masalah baru. Iya, bikin masalah baru gitu ya. Nah kayak gitu sih dok yang karena lotion pemutih itu. Nah tapi kalau menurut Dr. Shirley sendiri sebenarnya apakah faktor genetik juga pengaruh sih dok ke pembentukan stretch mark gitu? Iya, efeknya sih lebih ke elastisitas kulit
Oke. Ya, jadi kalau misalkan ada orang tua atau keluarga dekatnya yang banyak stretch Stretch mark, mark, ada kemungkinan orang itu lebih mudah timbul stretch mark, tapi bisa dicegah. Oke. Gitu. Jadi elastisitas kulitnya emang ada keturunan tidak terlalu bagus. Oke, jadi lebih kendor gitu ya lebih kulitnya. kendor, lebih mudah untuk timbul stretch mark. Oke, jadi ternyata faktor genetik juga pengaruh ya, pemirsa ya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih dok kondisi medis tertentu, maksudnya ada orang yang punya penyakit tertentu yang bisa juga mencetuskan munculnya stretch mark? Penyakit tertentu juga ada, misalkan seperti Cushing syndrome, Marfan syndrome, karena produksi kortisol yang meningkat, itu menyebabkan elastisitas kulit juga berkurang. Oke. Jadi mudah timbul stretch mark. Oke. Itu. Berarti kalau kita stres, kortisol naik, bisa juga dong dok ya? Mencetuskan juga ya, mencetuskan stretch mark ya, betul. Jadi tadi tuh ternyata pemirsa penyebab stretch mark tuh cukup banyak ya, tapi yang paling sering memang kenaikan berat badan dan juga ibu hamilan, pertumbuhan, ya kan? perkembangan, tinggi badan masa gitu otot. ya, masa otot gitu. Jadi kita sebaiknya menjaga ukuran bentuk badan kita ya dok ya berarti jadi ya. untuk pencegahan salah satunya menjaga berat badan. Berat badan yang ideal gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal pencegahan dok Shirley, pas banget kita mau ngomong soal pencegahan. Karena kan stretch mark ini cukup mengganggu ya secara estetik. Dimana biasanya pasien tuh datang keluhannya ya pastinya pengen tampil lebih Kelihatan mulus. Kelihatan mulus kulitnya. Jadi mereka kayaknya punya masalah dengan kepercayaan diri gitu ya kalau punya stretch mark. Nah kira-kira bagaimana dok cara untuk mencegah stretch mark? Mencegah stretch mark itu tadi kan udah menjaga berat badan. Menjaga berat badan ya supaya tetap ideal. Jadi jangan naik gitu ya berat badannya, habis itu tiba-tiba naik, turun. Tiba-tiba nanti turun lagi. Oke, Gitu. itu yang pertama. Pertama jaga berat badan. Lalu yang kedua menjaga kelembapan kulit. Oke. Itu. Jadi kalau kulitnya lebih lembab, otomatis ketika meregang itu nggak terlalu meregang sekali gitu. Oke, jadi Nggak masih menyebabkan kulit itu pecah. Oke. Jadi karena elastisitasnya itu ya dok ya. Elastisitasnya. Jadi kalau misalnya kita pakai pelembab, moisturizer, lotion yang mengandung pelembab yang cukup seperti shea butter, cocoa butter, minyak kelapa, Minyak kelapa juga minyak bisa. zaitun, Minyak zaitun juga bisa. minyak yang mengandung vitamin E, itu kan lebih nutrisi untuk kulit, Kulit, kolagen untuk kulit. Jadi kalau kolagennya banyak, lebih elastis kulitnya. Jadi lebih kemungkinan kecil untuk menyebabkan stretch mark. Tadinya stretch mark. Jadi kulitnya tuh nggak gampang meregang gitu ya, dok ya. Jadi lebih elastis. Lebih elastis karena banyak kandungan-kandungan yang menutrisi sehingga kulit itu. Jadi kolagen lebih banyak ya. Kolagennya Kuncinya lebih banyak. di kolagennya gitu ya, dok ya. Nah, terus kalau misalnya pencegahannya dengan pelembab, berarti kalau kayak ibu hamil kayak gitu penting banget dong dok ya, pakai lotion gitu. Jadi mungkin sebelum trimester ketiga ya udah pakai terus. Ya udah dioles. Oke. Untuk mempersiapkan kulit itu supaya nanti suatu saat ketika hamil udah besar, udah trimester ketiga, itu elastisitas kulitnya cukup gitu untuk mencegah terjadinya stretch mark. Nah, kira-kira pengolesannya tuh di daerah mana, dok? Ini pasti kan pemirsa juga bingung nih ya, daerah mana yang harus dioles? Gitu. Terutama perut ya kalau ibu hamil. Untuk perut, terus daerah payudara juga, mungkin daerah paha, bokong, itu juga bisa dioles karena kan ibu hamil kadang ada yang ketika dia hamil nggak cuma perut doang yang membesar, gitu, ada bagian-bagian tubuh lain juga membesar. Mungkin nggak semua ibu hamil juga sih seperti itu ya. Benar. Berarti sebenarnya kata kuncinya adalah semua tubuh ya dok? Semua tubuh. Semua area badan yang pokoknya yang ada kulitnya gitu ya. Yang memungkinkan dia bisa membesar gitu ya dengan cepat dalam waktu yang singkat. Itu harus dipakai lotion itu secara rutin. Pencegahannya gitu. Jadi harus dari masih usia kehamilan awal ya dok, kehamilan awal ngerjain untuk tuh mempersiapkan si kulit itu supaya semakin lama semakin elastis. Oke, nah selain tadi pakai lotion terus menjaga berat badan ideal, kira-kira apa lagi dok yang bisa terus kita lakukan? bisa juga dengan makan makanan yang mengandung bahan-bahan yang untuk kulit baik untuk kulit seperti vitamin C. Itu kan untuk meningkatkan kolagen sehingga elastisitas kulit juga lebih meningkat gitu. Atau vitamin E, lalu zinc juga bisa. Zinc juga bisa gitu. Itu sih biasanya ya untuk ya, kulit, berarti vitamin-vitamin untuk kulit. Tapi berarti protein juga harus cukup ya dok ya? Protein juga harus cukup. Supaya intinya kita harus juga diberikan dari luarnya pakai
pelembab, tapi dari dalamnya dari juga dalam juga harus cukup kita vitamin bantu untuk dengan kulit. vitamin-vitamin dan nutrisi untuk kulit ya. Nah, selain itu kira-kira apa lagi tuh dok? Setelah kita menjaga kelembapan gitu kan, makanan yang juga bergizi gitu Kelembapan juga dijaga dengan minum air minum yang air cukup. cukup. Minum air yang cukup supaya nggak dehidrasi. Nggak Kalau dehidrasi. dehidrasi kan kulit kering. Iya, betul. Kalau kulit kering itu malah lebih mudah kulit untuk timbul stretch mark di situ. Oke, Gitu. jadi harus semuanya tuh ya dok ya, minum yang cukup supaya hidrasi kulitnya baik. Betul. Oke, berarti olahraga pun juga Olahraga juga jangan terlalu ekstrim. Ekstrim. Gitu. Dan menghindari suntikan steroid. Oke. Oral Maupun injeksi, krim steroid krim topikal yang mengandung juga. steroid itu juga harus dihindari. Olahraga yang cukup, yang standar, pelan-pelan berat badan naik, maksudnya pelan-pelan masa ototnya naik, berat badan juga bisa naik kan olahraga. Gitu bisa lebih stabil jadinya ya. Jadi supaya mencegah timbulnya stretch mark. Oke, waduh seru banget tuh tadi pemirsa ya. Kuncinya adalah pencegahan ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, tapi nanti kita akan membahas ya dok ya di sesi selanjutnya mengenai apa saja sih terapi-terapi yang bisa kita kerjakan dengan case stretch mark gitu ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Dona dan Dr. Shirley. Kita tadi membahas soal stretch mark ya dok. Tadi udah membahas soal pencegahannya nih dok. Nah sekarang kita bahas mengenai terapinya nih. Nah kira-kira kalau sudah para pemirsa yang mengalami stretch mark ya cukup banyak di beberapa area gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan gitu? Yang dikerjakan ya, yang pertama kalau yang paling sederhana tadi krim lotion ya. Lotion itu selain untuk pencegahan juga bisa untuk perawatannya. Jadi lotionnya yang mengandung retinoid. Itu untuk perawatan stretch mark, juga untuk pengelupasan. Oh, untuk pengelupasan kulit. Pengelupasan kulit. Tujuannya itu. Oke, retinol juga bisa ini kan dok ya, merangsang produksi kolagen ya sebenarnya ya. Jadi elastisitas kulit juga meningkat. Oke. Gitu. Setelah retinoid mungkin ada bahan-bahan pilihan lain dok mungkin yang bisa dipakai. Peeling. Oke, bisa peeling juga ya. Bisa peeling juga bisa. Terus HA, hyaluronic acid itu juga bisa untuk melembabkan kulit. Melembabkan kulit. Jadi supaya nggak bertambah banyak juga stretch mark-nya. Jadi kuncinya adalah kelembapan ya. Kelembapan kulit. Step pertama harus dijaga. Gitu. Step pertamanya itu. Yang kedua bisa juga dengan device. Oke, dengan terapi-terapi menggunakan alat-alat iya. Nah, alat-alat. Tapi ini disarankan sih ke klinik ya. Pastinya ya. Dan konsultasi dulu. Betul, harus konsultasi dulu dan ke klinik itu bisa dengan alat misalkan fraksional, CO2 fraksional. Laser berarti ya dok ya masuknya laser. Oke, laser fraksional CO2 tuh jadi gimana tuh dok? Pengerjaannya atau gambarannya? Pengerjaannya itu kan karena cukup menimbulkan luka. Jadi biasanya anestesi dulu. Kita anestesi, kemudian kita kerjakan lasernya, dia akan merangsang pertumbuhan kolagen di situ, produksinya lebih banyak. Oke. Karena kan dibuat luka. Dibuat luka ya. Jadi memang permukaan kulitnya emang sengaja dibakar dulu ya, sengaja dok, dilukai. Iya, dilukai. Seperti halnya selain itu bisa dengan dermapen, microneedling. Itu juga mirip-mirip ya. Jadi dibuat perlukaan kecil-kecil, mikro. Lalu supaya kolagennya kita rangsang lebih meningkat. Gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong nih dok, kan kalau nggak salah setahu saya tuh stretch mark ada 2 tipe ya. Ada yang warnanya cenderung merah, ada yang gitu merah kan, kalau pada awalnya biasa timbulnya tuh warnanya kemerahan atau bisa juga ungu atau kecoklatan. Itu awal-awal. Itu fase awal. Fase awal. Nah kalau fase awal udah kita treatment itu lebih mudah. Jadi lebih mudah stretch mark itu di treatment di fase awal yang masih merah. Oke. Jadi gambarannya kalau lebih mudah tuh maksudnya gimana dok? Lebih pengulangannya jadi lebih nggak terlalu banyak? Iya, pengulangannya juga nggak terlalu banyak, lebih cepat. Lebih cepat hilang. Oke. Lebih cepat balik. Lebih cepat hilang stretch mark-nya, cepat pulih, gitu. Oke. Lalu kemudian fase berikutnya setelah putih nanti dia akan lebih terang lama-lama, warna merahnya itu lebih terang. Oh, gitu. Jadi makin terang atau bisa jadi putih nanti garis putih. Nah kalau udah garis putih itu udah fase lanjut. Gitu. Akan lebih sulit untuk ditreatment, lebih memakan waktu yang lama, perlu beberapa kali lebih
perlu lebih effort lah dok lebih ya. effort, iya. Terus udah gitu kombinasi treatment juga bisa kita lebih terapin banyak. ya. Oke. Nah kalau misalnya kalau ditangani di fase yang masih merah itu berarti nanti perlahan-lahan bisa balik ya dok ke warna kulit pasiennya sendiri atau gimana? Iya, bisa lebih mudah untuk kembali daripada yang putih. Daripada yang putih. Oke. Selain tadi laser, terus kita pakai microneedle ya, yang waktu itu kita pernah bahas sebelumnya, bikin luka-luka kecil di permukaan kulit gitu ya. Betul. Nah, kira-kira ada treatment pilihan apa lagi dok yang bisa kita kerjain kalau bisa juga dengan skin booster, penyuntikan. Oh gitu. Penyuntikan AA dan vitamin yang lain untuk kesehatan kulit ya, yang tadi udah disebutin, itu bisa disuntikin langsung di stretch mark-nya, itu lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat. Lebih cepat penyembuhannya, karena kan kita masukin langsung tuh ke stretch mark-nya. Oke, jadi bahan-bahan yang disuntikan adalah bahan-bahan yang fungsinya untuk melembabkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, vitamin-vitamin gitu, untuk mempercepat penyembuhan kulitnya sendiri. Oke. Nah, tapi kalau terapi-terapi seperti ini tuh sebenarnya bisa dikombinasi nggak dok? Bisa juga ya. Bisa dikombinasi. Jadi laser, terus udah gitu kita tambahin lagi misalnya skin booster gitu ya. Bahkan di hari yang sama atau harus juga boleh. Oke, harus di hari yang sama ya. Jadi bisa di-combine ya sebenarnya ya. Supaya emang lebih cepat sih. Oke. Gitu. Nah, lebih efektif. Jadi memang yang lebih efektif itu sebenarnya terapi-terapi yang ada perlukaannya gitu ya dok ya? Iya betul, karena untuk merangsang si kolagen itu ya, karena kan emang kurang kolagen tuh, terlalu kering, terlalu tipis kulitnya, kurang kolagen, kurang elastis, jadi emang harus ditambahkan. Oke. Nah kalau misalnya ada terapi-terapi dengan injeksi atau perlukaan kulit, nah gimana dengan proses pemulihannya nih dok? Kan pasti kan pemirsa khawatir nih ya, gimana nih proses pemulihannya kalau tentu ada gimana gitu ya, ada downtime-nya pasti ya. Kalau kulitnya udah dilukain tentu ada downtime-nya, kira-kira 1 sampai 2 minggu tergantung kulit masing-masing gitu. Kadang kan ada perlukaan, nanti ada kemerahan, mungkin terjadi pas penyembuhannya itu ada hitam-hitam, terbentuk koreng kulit gitu ya. Ada pengelupasan juga, iya betul. Oke, jadi yang bisa dilihat itu after itu memang merah ya dok ya? Memang merah dulu. Tapi kan nanti seiring berjalannya waktu penyembuhannya itu akan lebih cepat. Lebih cepat. Dan kalau sudah jadi koreng, pengelupasan nanti harapannya adalah pelan-pelan jadi lebih samar gitu ya dok ya? Lebih samar, bisa seperti kulit warnanya awalnya. Nah, ada perawatan khusus nggak sih dok sebenarnya setelah habis treatment nih, misalnya dengan laser atau microneedle atau misalnya combine dengan skin booster gitu ya. Kira-kira ada pantangannya atau aftercare-nya setelahnya itu harus bagaimana? Aftercare bisa dengan krim, gitu. Kita bisa dengan krim yang melembabkan kulit, jadi dibantu dari luar juga. Selain dari dalam yang kita injek atau yang kita rangsang dengan device, itu bisa juga dengan rajin-rajin menggunakan krim. Oke, jadi combine semuanya tuh ya, dari dalam juga, dari luar juga. Kalau misalnya after treatment, kira-kira nih dok, mungkin pasien misalnya ada yang nanya suka afternya mau berenang atau mau sauna atau paparan-paparan panas tuh kira-kira aman nggak? Jangan sih ya kalau panas, karena kan itu setelah di treatment seperti misalkan fraksional, itu kan ada panas juga yang dihasilkan. Jadi kalau kepapar panas setelah treatment takutnya nanti jadi PIH, jadi kehitaman. Jadi kehitaman makin kelihatan gelap jadinya. Jadi ditahan dulu untuk berjemurnya. Fokus dulu ke penyembuhan kulitnya gitu ya. Jadi, nah pemirsa penting banget setelah terapi itu memang harus dijaga juga ya. Dijaga juga. Jadi hindarin paparan panas ya, jangan berjemur dulu ya, sauna. Kalau mau berendam itu juga dihindarin dulu dan tentunya harus di-combine dengan penggunaan pelembab ya dok ya, pelembab gitu ya. Nah sambil juga mungkin mencegah juga ya penyebab juga supaya nggak makin banyak nanti stretch mark yang muncul. Seru banget ya dok ya, tanpa terasa tuh kita udah ngomongin tentang stretch mark aja udah hampir 30 menit nih ya. Iya. Nah pemirsa, mungkin kita sudahi dulu sesi kita sore hari ini, tapi nanti kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Sebenarnya nanti stretch mark ini itu bisa diobrolin lagi dengan selulit ya dok ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan ngobrol tentang selulit gitu ya. Jadi stretch mark bisa versus selulit. Nah tapi kita harus akhiri dulu sesi kita pada sore hari ini. Saya Dr. Donna dan juga Dr. Shirley bersama dengan seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone.